Selamat malam teman-teman cuan troopers semuanya. Kita sudah sampai ya di akhir dari minggu ini ya teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman pasti banyak banget nih pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan di program TikToks kita malam hari ini di Sukor Sekuritas. Tentunya boleh banget ya kalau kalian ada pertanyaan di comment sections, boleh tinggal di typing aja atau di question box ya. Nah, untuk malam hari ini influencer yang kita undang untuk ngobrol dengan kita adalah Albert Gunawan ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah pada kenal semua sama Bro Albert ya. Jadi Bro Albert ini adalah founder dari AG Invest. Nah, Bro Albert ini sering membahas mengenai bandarmologi ya teman-teman, dan tentunya juga banyak strategi-strategi lain dalam berinvestasi ya ataupun trading yang teman-teman bisa tanyakan. Nah, karena ini memang malam Jumat, jadi tentu pembawaan dari obrolan kita ini akan selalu tetap santai ya, karena intinya adalah supaya teman-teman untuk kita merecap ya market di minggu ini tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita lihat di minggu ini IHSG itu secara 5 hari ke belakang ya teman-temannya minus ya, minus 1,60%, tapi hari ini dia naik 0,25% ya. Jadi kita mau ngelihat nih istilahnya insight dari Bro Albert ini apa begitu kan, melihat market kita selama 1 minggu ini aja dulu, nanti baru kita tanya-tanya nih apa ya prospek IHSG mungkin di bulan ini atau di kuartal pertama tahun ini itu seperti apa. Jadi teman-teman stay tune ya, nonton TikToks kita malam hari ini, dan nanti akan ada hadiah-hadiah menarik nih aku mau kasih sama teman-teman cuan troopers yang setia nonton malam hari ini. Oke, jadi kita coba invite dulu ya AG Invest sebentar. Halo, Halo Bro Albert, apa kabar? halo malam. Baik, sudah lama nggak ngobrol nih ya. Iya Bro, Happy selamat New tahun baru ya Bro Year ya. bro. Selamat tahun Ya, baru. Selamat tahun baru juga buat para sama-sama. penonton. Semoga di tahun baru ini teman-teman yang nonton Bro Albert, kita semua cuan ya Bro ya, lebih sukses lagi, lebih Amin. sehat, dan tentunya lebih bahagia. Oke, Bro, gue pertama mau say thank you dulu ya buat lo untuk sempetin waktunya nih, gitu kan, dengan kesibukan yang ada, tapi diluangkan nih Jumat malam untuk ngobrol-ngobrol sama Sukor Sekuritas dan tentunya sama para penonton malam hari ini, begitu. Oke, jadi topik dari pembicaraan kita malam hari ini kan mengenai cara cuan ya, memanfaatkan January Effect ya bro. Biasanya nih memang di awal tahun tuh banyak orang yang punya resolusi gitu kan. Jadi mungkin para penonton malam hari ini tuh ada yang baru mulai trading dan investasi begitu kan. Sebagai salah satu resolusinya gitu. Tapi melihat contohnya market nih minus gitu kan, terus kayaknya lagi rame banget nih aku lihat di story sosial media mengenai saham-sahamnya Pak Pepe bro, begitu kan, sempat Betul sekali turun ya. dalam dan sebagainya begitu kan. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih mendalam, pertanyaan yang akan selalu gue tanya begitu ya di dalam detox, pertanyaan pertama adalah bagaimana nih view lu aja dulu, recap market kita selama 1 minggu ini gimana nih tanggapannya, boleh di share sama teman-teman yang nonton. Oke. Jadi ini kalau teman-teman yang sudah sering atau pelaku pasar ya, udah cukup lama pasti tahu bahwa Desember itu IHSG dikasih kado Natal ya sama Pak PP dengan kenaikan harga saham yang fantastis sekali. Ya kan ibaratnya tembus 7.000 dan lanjut itu tuh semua ya gara-gara sahamnya Pak PP kompak semuanya ya. Nah, tapi di awal tahun ini sudah mulai terjadi big movement ya. Bukan cuma terfokus di saham-sahamnya Pak PP, tetapi asing juga ikut berpartisipasi di dalam IHSG. Sehingga kalau teman-teman lihat, ya mulai mix ya, dimana walaupun saham-sahamnya sudah mulai terkoreksi ya, saham-sahamnya Pak PP, dan koreksinya cukup ekstrim ya, kalau teman-teman lihat, dari awal tahun sampai sekarang itu koreksinya sudah berapa banyak. Tapi IHSG itu masih surprise ini bertahan. Kenapa? Karena big caps lainnya itu mampu lanjut kenaikan atau masih tetap bertahan di harganya. Jadi IHSG itu mulai ada perlawanan ya, walaupun saham-sahamnya Pak PP itu berjatuhan. Nah, jadi kalau kita lihat dari keseluruhan
awal tahun ini ya cukup baik sih. Kenapa? Asing itu lanjut masuk ke IHSG, kita punya secara angka psikologis juga cukup baik ya, di atas 7.000, sehingga so far ini tidak ada hal-hal yang memprihatinkan atau mengkhawatirkan di market ya. Kecuali ya, saya selalu bilang kecuali kalau ada faktor X, contohnya another war ya. Misalkan sekarang aja udah banyak war ya yang sedang berlangsung loh ya. Artinya bukan cuma sekali, tapi sedang berlanjut. Kita aja mungkin udah pada lupa kalau Rusia itu sama Ukraina itu masih bermasalah sampai hari ini. Bayangin, Betul. orang udah move on dengan kehidupan, mereka masih lanjut seperti itu. Belum lagi tentang yang Palestina lagi ya, dengan Israel. Dan nanti kalau tiba-tiba ada perang lagi yang kita nggak tahu ya, apakah itu dari China dan Taiwan lah, atau Korea dan macam-macam, kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang bisa bikin kacau ekonomi secara global dan bisa bikin ISG tumbang juga. Tapi kalau selama itu tidak terjadi, saya rasa ISG ya sementara ini akan baik-baik saja. Itu Oke, pandangan saya. betul-betul ya. Jadi ya, jadi Bro Albert itu ngasih poin penting banget ya nih ya teman-teman. Em, Banyak perang yang terjadi begitu kan, dan bahkan ada perang-perang yang mungkin sekarang bukan belum sih, mungkin tidak terlalu sering ditunjukkan oleh berita, tapi perang itu tetap berlangsung gitu ya. Dan kalau nggak Betul. salah juga gue sempat lihat ada berita Amerika itu ada serang apa di Yemen dan sebagainya, dan mungkin akan ada disrupsi oil juga gitu kan. Aku belum melihat secara mendetailnya sih, tapi ya istilahnya perang dan sebagainya tentu pasti akan ada dampaknya bro ya ke ISG ya. Betul. Jadi mungkin Ya, itu contoh hal-hal kecil seperti problem di Red Sea juga kan bikin hmm, harga-harga kontainer naik. Nah kan hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Tapi kenapa semenjak perang di COVID sampai hari ini kayaknya masalah tuh makin lama makin keruh gitu ya. Semua orang ini kayak jadi agresif semua nih perasaannya. Nah jadi ini yang kita harus hati-hati, karena kalau sesuatu besar yang terjadi, big event ya, yang kita tidak expect, itu pasti market akan kaget. Dan itu teman-teman harus siap-siap, jangan sampai punya posisi tapi nggak berani lepas karena maksakan diri ya, walaupun sudah tahu ada terjadi event yang tidak dikehendaki, tapi teman-teman maksa buat nge-hold sampai ke dalam gitu. ya jadi untuk gimana nih bro istilahnya solusi atau strateginya nih dalam pemilihan saham, atau mungkin kalau kita mau mundurin lagi tuh strategi manajemen investasi kita lah istilahnya, gimana nih menghadapi ketidakpastian nih istilahnya dari eksternal luar negeri kita bagaimana tuh? Ya, jadi begini, untuk so far ya teman-teman itu tidak perlu terlalu apa ya, ibaratnya belajar semua berita-berita yang kecil-kecil itu teman-teman terlalu khawatir. Menurut saya tidak perlu separah itu. Tetapi yang perlu teman-teman siap ya, atau siap-siap lakukan kalau misalkan market mendadak longsor secara global, itu teman-teman harus siap cut loss di saham apapun ya. Walaupun kalau teman-teman mungkin ada yang bilang, oh tapi kan kalau saham long term ngapain kita lepas? Jadi kita coba bayangkan ya, teman-teman anggap BCA pas COVID. Kalau teman-teman pas dia minus mungkin 7% ya, teman-teman waktu COVID itu langsung buang, atau 10% teman-teman buang. Itu teman-teman nggak perlu ikut nyelam sampai harga sisa berapa sebelum stock split waktu itu, sisa berapa ribu doang ya. Itu kan sayang sekali, karena teman-teman maksa apa? Wah mikirnya long term, akhirnya market terjadi masalah secara global. COVID itu bukan sesuatu yang datang 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya, itu one in a lifetime history punya. Tapi teman-teman maksa karena mikirnya apa ya, udahlah saya nggak usah cut loss, biarin aja dulu. Akhirnya tenggelam semua, ya kan? Sayang dapat average-nya yang tidak bisa rendah karena maksa untuk di hold. Lalu memang penyakit retail itu susah cut loss. Mau itu trader ataupun investor, yang namanya cut loss itu paling susah buat retail. Biasa cut loss-nya udah di bawah lama baru mereka cut loss karena seperti harapannya sudah pupus. Jadi pesan saya, teman-teman kalau dengan keadaan ekonomi sekarang yang sangat-sangat tidak pasti, itu sudah harus tahu kapan harus cut loss di setiap saham yang teman-teman pegang. Artinya apa? Kalau tiba-tiba sahamnya balik arah, nah itu sudah harus siap. Mau pasang auto stop loss boleh, ya, atau langsung trailing stop silahkan. Yang pasti kalau mendadak terjadi sesuatu yang big event, ya teman-teman ngapain di dalam, karena kita tidak tahu seberapa besar event tersebut. Jadi harus siap dulu. Jadi pas waktu keadaannya terjadi, baru respon dengan reaksi yang kaget gitu ya, ternyata udah terlambat untuk exit the market. Kurang lebih seperti itu ya. Wah, ini mantap ya. Jadi gunakan fitur-fitur yang ada ya teman-teman di aplikasi Spot ya. Tadi Bro Albert ada mention mengenai menggunakan harus berani cut loss ya. Jadi kita
menyediakan ada fitur-fitur untuk melakukan stop loss ya teman-teman ya. Jadi ini tentunya membantu kalian ya dalam trading ya, either itu swing, scalping, bahkan investasi juga begitu. Oke, thank you banget ya Bro Albert untuk jawabannya. Gue suka selalu nih sama ngobrol-ngobrol sama Bro Albert, kalau ngejelasin tuh kayaknya bisa ditulis di buku gitu bro ya. Jadi penjelasannya tuh bahasanya bagus gitu kan. Jadi untuk malam hari ini ngomongin mengenai buku, teman-teman Cuan Troopers nih yang nonton ya, kita ada hampir 100. Aku mau ngasih tahu, aku akan bagi-bagi buku Art of Investing ya. Malam hari ini ada 3, hanya buat 3 ya, 3 orang aja yang nonton malam hari ini. Tapi syaratnya kalian nonton IG Live ini, screenshot, terus kalian share di story Instagram kalian, tag IG Sukor dan tag IG AG Invest ya. Nah, tapi tidak hanya itu, kalian harus masukin nih quotes atau apapun kata-kata berlian lah ya bahasanya, yang disebut sama Bro Albert, yang tentunya bisa kalian pegang nih, menjadi pegangan kalian dalam berinvestasi atau trading selama 1 tahun ini, begitu ya. Jadi jangan lupa syaratnya, oke? Screenshot, habis itu tag Sukor, tag AG Invest, sama masukin quotes apa yang kalian dapat dari obrolan malam ini dengan Bro Albert. Oke, teman-teman juga kalau mau ada nanya-nanya boleh ya, nanti kita tampung dulu pertanyaannya, nanti kita akan tanyakan di akhir dari TikTok kita malam hari ini. Oke, kita lanjut dikit lagi kali ya bro ya. Jadi tentunya strategi investasi itu banyak lah ya bro ya. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama lo itu kan juga udah sering begitu kan. Jadi Bro Albert ini salah satu orang di balik yang memberikan edukasi mengenai bandarmologi ya bro ya. Jadi buat teman-teman yang mau mempelajari inflow asing dan sebagainya, riding the wave lah ya bahasanya ya, itu cara analisanya tentu dari bisa dari Bro Albert ya. Jadi kalau nggak salah lu juga ada tulis buku kan bro ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul. Nah, Tentang itu juga teknologi. mengenai buku investasi, jadi akan banyak banget edukasi yang bisa kita pelajarin di sini malam hari ini. Tapi kalau waktunya nggak cukup kan, boleh aja langsung follow IG-nya AG Invest ya untuk more details begitu. Oke bro, ngomongin tentang topik kita malam hari ini, ada kata January Effect nih. Buat teman-teman Cuan Troopers atau teman-teman yang baru investasi mungkin nggak terlalu ngerti bro, January Effect ini apa nih? Naikkah, turunkah, sama istilahnya kalau memang ada naik atau ada turun, tendensi naik atau turun itu tuh karena apa begitu bro? Mungkin bisa dijelasin secara simpel aja kali ya buat teman-teman yang baru mulai nih berinvestasi. Mendengar kata January Effect tuh apa sih maksudnya? Oke. Jadi sebenarnya January Effect ini, bahkan banyak orang yang cuma dengar January Effect langsung mikirnya bahwa oh, kemungkinan di bulan Januari saham-saham itu bisa naik. Hanya sesederhana itu. Dan itu menurut saya cukup bahaya ya, karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa di bulan Januari itu saham itu pasti naik. Tidak ada keharusan untuk sebuah di bulan Januari ini saham itu akan bergerak ke atas. Tapi kita harus tahu kenapa bisa ada term January Effect ini muncul. Source-nya itu dari mana? Awal mulanya ya. Jadi ini sebenarnya make sense sekali bahwa pada saat di US itu January Effect ini terjadi karena pada saat menjelang akhir tahun banyak orang itu melakukan exit the market. Kenapa? Kalau misalkan mereka ada yang harus di cut loss, mereka tuh keluar juga, mereka cut loss. Kenapa? Supaya mereka membalancekan dengan apa yang profit, istilah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya berhubungan dengan tax ini sebenarnya. Karena mereka itu kan dipajakin kalau mereka mendapat profit dari market. Beda mekanismenya ya kalau dari Indonesia ya, karena kita kan sudah final. Nah, jadi kalau mereka exit pada saat di akhir tahun untuk memanfaatkan hal ini, berarti di Januari mereka ya perlu re-entry lagi. Mereka sih terserah nih mau saham apa, itu bebas, siapa tahu ulangi analisa lagi. Tapi fenomena ini memang benar ada ya dilakukan oleh asing, tapi tidak dilakukan oleh orang-orang lokal. Nah, jadi strateginya kita memanfaatkan January Effect ini seperti apa ya sebenarnya? Kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi ya, secara retail. Kita itu bisa nge-track big funds itu dari sisi asing. Nah, teman-teman di broker summary kan kita bisa lihat akumulasi, tapi kita juga bisa lihat foreign flow. Jadi sekuritas itu bisa melihat foreign flow itu masuk seberapa banyak saham apa saja. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa contoh hari ini saham-saham ABC, big banks contohnya ya, itu diborong sama asing. Cuma dari awal tahun kalau asing sudah masuk di saham-saham tertentu, teman-teman ikutin mereka punya cara main ya.
Mereka itu incar apa saja nih, karena ibaratnya mereka sudah sempat exit di akhir tahun, ya logikanya mereka pada saat mau re-entry, mereka kan pilih saham nih di awal tahun. Pada saat mereka masuk kan nggak mungkin semuanya langsung masuk. Dana sebesar itu asing, mana mungkin satu hari langsung semua dana masuk. Nah, pada saat awal Januari itu, hari pertama trading, dilihatlah di analisa teman-teman, asing ini udah incar sama apa. Nah, waktu itu kan Big Banks yang paling banyak dibeli kan, walaupun kalau secara teknikal rasanya tuh udah mahal, udah tinggi dekat-dekat resist. Tapi apa yang terjadi? Asing kan nggak mau tahu, dananya besar. Kalau mereka merasa tidak ada saham yang lain menarik untuk mereka yang cukup aman, yang mereka incar Big Banks kita, kan kelihatan foreign flow masuk terus, saham BCA dibeli terus, atau bank-bank lainnya. Nah, kalau itu terjadi, kenapa teman-teman nggak ikut? Kan sayang. Mereka ada proses lagi masukin uang ke IHSG, dan sahamnya ketahuan lagi ya, mereka masukin apa? Kenapa kita tidak gunakan momentum itu? Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan January Effect untuk mendapatkan cuan di IHSG. Seperti itu ya. Jadi bukan cuma dengar Januari efek, teman-teman langsung mikir, wah ini ada saham A, B, C, nggak tahu dari mana, teman-teman cuma hype doang, di HK sahamnya mungkin lihat valuasi murah. Tapi asingnya terus keluar dari saham itu, yang nggak akan bisa naik. Datang dari mana sentimen saham itu bisa naik kalau asing aja keluar dari saham itu? Kurang lebih seperti itu ya strategi. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Iya, jadi setuju banget ya. Jadi salah satu analisa January Effect adalah melihat dari flow foreign ya teman-teman ya. Jadi benar banget nih ya, kalau January Effect kita jangan langsung kelabakan ya teman-teman ya. Beli saham gitu kan valuasinya murah, tapi kalau misalnya nggak ada istilahnya investor asing masuk, mungkin juga jadi akan lama gitu ya untuk harga sahamnya naik dan sebagainya begitu kan. Inilah salah satu strategi ya teman-teman ya untuk mendapatkan cuan ya di awal tahun ini, di tahun 2024. Pas banget nih bro, gue lagi lihat berita hari ini 2 jam yang lalu, investor asing beli saham 1,1 triliun ya, di saat Iya, IHSG sempat tertekan sama saham-sahamnya Pak PP gitu kan. Tertekan nih benar. saham-sahamnya Pak PP, tapi investor asing masuk, akhirnya IHSG balik arah hijau gitu. Jadi wah, ini confirm ya teman-teman ya, bagaimana pentingnya kita untuk melihat flow dari investor asing. Nah ini gue yakin banget nih bro, banyak banget teman-teman cuan troopers juga mungkin yang penasaran nih, bisa nggak ya kalau mau belajar langsung sama bro Albert. Lo tahun ini kira-kira gimana nih bro, komunitas lo kan gue tahu nih ada mungkin teman-teman yang tertarik gitu ya, atau mungkin mau tahu lebih banyak, boleh share sedikit nggak bro mengenai AG Invest? Oke, boleh. Jadi di tahun 2024 ini, ya setiap tahun kita selalu ada melakukan upgrade ya. Jadi termasuk juga AG Invest, di mana saya mempelajari sifat-sifat retail ya, dan kondisi retail sekarang. Itu yang retail-retail COVID banyak yang sudah selesai. Maksudnya selesai apa? Either mereka sangkut semua, tidak bisa beli saham sama sekali, atau mereka sudah give up totally, keluar dari saham. Jadi ibaratnya ditinggal portonya. Akhirnya apa? Sekarang di tahun 2024 ini, itu ada banyak retail-retail baru yang mulai belajar. Jadi fresh from, benar-benar baru gitu kan. Dan ini harus dibimbing. Nah, kalau mereka masuk mendadak langsung belajar bandarmologi ya, itu menurut saya akan kaget ya. Mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi di AG Invest, saya juga akan mengedukasi orang mulai dari fundamental dan teknikal supaya mereka punya dasar itu kuat. Nah, tetapi fundamental yang saya ajarkan dan teknikal yang saya ajarkan itu bukan pada umumnya yang biasa orang-orang di YouTube mungkin sudah sering ya lakukan, tarik garis Fibonacci, tarik macam-macam. Tidak, tapi basisnya tetap cara berpikir big money itu seperti apa, barulah kita gunakan fundamental dan teknikal untuk menganalisa sebuah saham. Nah, dari situ mereka akan lebih matang dibanding mereka nggak ngerti apa-apa ya teman-teman semua, mungkin baru sekali, baru mulai berapa bulan lalu tiba-tiba belajar bandarmologi, pasti akan kelabakan karena tidak mengerti konsepnya dan dasarnya itu masih belum kuat. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau belajar dengan AG Invest ya, komunitas AG Invest, bisa follow Instagram juga ya, dan Telegram kalau mau bergabung dengan komunitas AG Invest Admin. Dan dalam waktu 1 minggu ini saya juga akan adakan webinar pertama untuk tahun 2024 ini ya, buat teman-teman yang mau join juga boleh. Itu temanya tentang understanding how the market works. Jadi teman-teman kalau mau profit itu harus ngerti market dulu. Kalau kita nggak ngerti cara market bergerak ya, kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa semuanya terjadi, gimana cara kita mau cuan? Kalau paling dasar aja kita nggak ngerti. Jangan sampai teman-teman masuk cuma karena lihat candle merah, candle biru, candle hijau, lalu teman-teman ngerasa udah bisa trading, itu paling parah. Dan itu nanti akan kejadiannya ya sama-sama kayak batch COVID, nggak ngerti apa-apa, beli saham naik, nggak mau cut loss, habis semua. Ya kan, buktinya sekarang
semua sekuritas transaksinya turun. Kenapa? Karena retailnya sudah kering, nggak ada dana lagi. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini buat teman-teman ya, aku juga yakin memang di awal tahun ini salah satu resolusi kita adalah menjadi investor yang lebih pintar ya. Jadi Benar. tidak hanya buat teman-teman yang mungkin baru mulai, tapi mungkin yang lama-lama juga yang membutuhkan komunitas ya, yang bisa saling support dan sebagainya. Tentunya AG Invest ini menjadi pilihan yang baik ya teman-teman. Ini aku nggak jualan loh ya. Ini aku emang benar-benar tahu Bro Albert aja dari lama gitu ya, dan aku juga sering ngobrol sama Bro Albert juga. Jadi akan banyak banget edukasi ya, yang namanya ilmu itu emang harus dicari ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai pengalaman begitu ya, pengalaman pahit yang membuat kalian akhirnya nggak mau lagi berinvestasi begitu. Jadi dengan komunitas yang baik tentunya akan membuat perjalanan kalian lebih menarik ya, dan doanya adalah supaya kalian sampai ke tujuan-tujuan keuangan kalian semua. Oke, Bro, kita lanjut dikit lagi ya. Gue mau nanya Boleh, nih, boleh. ini kan lagi rame juga nih Bro, topik ini Bro, mengenai musim politik nih, gitu kan. Oke. Jadi mungkin pertanyaan, gue nggak nanya kok Bro, lu pilih siapa, gue nggak nanya, tenang aja. Ya, Oh, jadi gue gue cuma mau nanya mengenai musim politik ini, tanggapan lu apa nih mengenai dampaknya terhadap IHSG gitu kan? Apakah ada sangkut pautnya secara langsung, atau mungkin ada saham atau sektor yang jadi perhatikan, atau analisa dulu lah. Bebas banget nih, terbuka buat teman-teman Cuan Troopers nih. What do you think about musim politik kita nih yang tinggal sebulan lagi? oke. Jadi untuk sementara ini kita kan tidak bisa langsung relate di tahun politik ini kira-kira sektor apa yang akan naik. Kenapa? Karena semua tergantung siapa yang menang. Karena calon satu, dua, tiga masing-masing agendanya kan berbeda, ya kan. Sehingga kalau kita menentukan dari sekarang kita nggak mungkin tahu karena kita belum bisa lihat ke depan siapa yang akan menang. Nah, jadi dari situ kita bisa setidaknya mempersiapkan diri. Seumpamanya satu menang, kita ini incar sama. Yang kedua menang, kita incar sama. Dan yang ketiga kalau menang, kita harus incar sama apa. Nah, kita sudah harus persiapkan dari sekarang, dianalisa. Kira-kira kebijakan yang pertama itu lebih cenderung kemana, yang kedua itu kemana, dan yang ketiga kemana. Karena mereka kan ada debat dan terus di TV itu terus menyampaikan gagasan mereka semua. Nah, dari situlah teman-teman, makanya jangan malas. Ya, kita harus terus mendapatkan informasi ini, karena kalau kita mau cuan di market, menggunakan momentum, ya kita harus ada informasi. Tapi kalau informasi itu kita nggak malas cari gitu ya kan, lihat TV aja malas, semuanya malas gitu. Kapan kita bisa dapat informasi ini cepat? Pasti ketinggalan, nanti sahamnya udah ready buat teman-teman HK, selalu menjadi orang yang di belakang. Nah, jadi kalau ditanya gitu ya, kira-kira sudah incar sektor apa, saya belum bisa beli dari sekarang, karena kita nggak tahu siapa yang akan menang. Dan kalau dari secara keseluruhan IHSG, saya rasa dengan angka 7.000 sekarang dan dari histori ya, bahwa biasanya di tahun politik udah di hari H, yang maksudnya di tahun H-nya ini, kan tahun ini pemilunya. Biasa setelah itu justru ISG akan makin kenceng naiknya, bukannya malah amblas atau kenapa ya. Karena khawatirnya itu sudah dari tahun lalu, dan memang ISG kan udah sempat kan bergejolak. Tapi setelah tembus 7.000 dan asing terus injek dalam IHSG, saya rasa sekarang tinggal tunggu waktu pada saat presidennya sudah terpilih. Nah, sektor-sektor apa yang melekat dengan mereka punya mission ya, itu yang akan dapat sentimen paling banyak, ya IHSG akan didorong naik ke atas. Jadi kita tugasnya adalah mencari tahu yang saham-saham apa melekat ke calon-calon tersebut. Itulah yang harus teman-teman lakukan. Oke, jadi penting buat kita itu untuk lebih pintar lah ya teman-teman, menganalisa mengenai musim politik ini gitu kan, karena memang pemilunya juga belum terjadi begitu kan, jadi jangan buru-buru Ya, juga gitu kan. Jadi memang kita perlu mencerna berita dan juga tentunya laporan keuangan begitu ya, fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ingin kalian investasikan. Tapi semuanya tentu baik lagi ya ke strategi kalian ya, style kalian dalam berinvestasi kak, trading kak atau investasi, pasti tentu cara analisisnya berbeda begitu. Oke, nah tadi kan kita sempat ngomongin, lu sempat ngomong mengenai sektor nih ya bro. Jadi kalau misalnya di recap sih, sebenarnya tahun lalu tuh cukup berat gitu ya buat ISG. Kalau nggak ada kalau nggak ada pesta saham Pak PP, itu pasti ISG udah ya kandas. sedih aja sih bro. Udah nggak ada gift tahun-tahun apa, nggak ada gift akhir tahun gitu kan sebenarnya.
Jadi in Benar. general sebenarnya kalau di recap tahun lalu emang cukup kurang lah ya, kurang menyenangkan begitu. Nah, banyak yang bilang katanya ekspektasinya tahun ini harusnya menyenangkan begitu kan. Apalagi dengan ya sentimen The Fed potong suku bunga begitu kan, ada musim politik dan sebagainya. Nah, kalau menurut lu kira-kira di tahun ini gimana nih? Sektor apa yang secara opini aja ya, secara personal kan tentunya ada sektor-sektor apa nih yang menarik yang mungkin lu lirik-lirik sendiri juga nih kira-kira nih di tahun 2024 ini. Oke, jadi untuk sekarang ini, teman-teman kita harus lihat thought prosesnya dulu ya, bahwa dampak secara makro kalau misalkan nanti the Fed naikin, mulai pangkas lah ya suku Hmm. bunga, itu kira-kira dampak terbesar yang bisa kita rasakan apa? Yaitu adalah riskier asset yang akan mulai dibidik, ya kan? Karena pada saat waktu the Fed naikin suku bunga, riskier asset itu kan tumbang semua, karena mereka berubah dari yang risky menjadi defensif. Kenapa defensif ya? Karena suku bunga naik semua. Dengan defensif aja returnnya bisa tinggi, ya kan? Berarti mereka switching. Nah sekarang kebalikannya nih. Pada saat mereka mulai mau rencana ya untuk turun suku bunga dan which is going to happen, akan terjadi, cuma kita nggak tahu kapan. Berarti kan sekarang money yang ada di defensif ini akan mulai berani masuk ke riskier asset. Nah, itulah clue yang teman-teman perlu pahami, bahwa riskier asset akan mendapatkan momentum karena uang yang dari defensif ini nggak mungkin dalam satu hari pindah semua, mustahil. Mereka butuh waktu. Dan pada saat proses itu terjadi, teman-teman akan lihat yang mana akan diincar dari big funds. Jangan beli yang nggak jelas. Ya, kalau udah fundamentalnya jelek, nggak diincar big money, ya, atau pandermologinya jelek sekali, kenapa teman-teman beli? Jangan cuma karena ada cerita zaman dulu sahamnya pernah bagus, kalau teman-teman beli, nah itu bahaya. Jadi teman-teman sangkut malah sampai ke 50. Itu akhirnya habis uang. Jadi perhatikan riskier stok. Ya. Jadi konfirmasinya dengan cara analisa bandarmologi, uangnya sudah masuk belum big funds ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman dari sekarang mulailah incar dan sambil memonitor kebijakan The Fed itu seperti apa di bulan-bulan yang akan datang. Ya, oke. Jadi buat teman-teman tadi ada yang nanya ya, jadi apakah IG Live ini akan direkam? Selalu direkam ya teman-teman ya. Jadi setelah pembicaraan malam hari ini kita selesai, ini TikToks-nya akan langsung muncul di feed Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan ya untuk nonton tadi penjelasan-penjelasan bagus yang udah di-share sama Bro Albert. Nah, aku juga mau ingetin sekali lagi ya, mungkin ada teman-teman yang baru datang, aku akan kasih 3 buku Art of Investing ya. Ini bukunya bagus banget buat kalian, apalagi kalau ada resolusinya itu mau membaca more books gitu ya. Jadi ini salah satu pilihan buat kalian. Aku kasih buat 3 cuan troopers atau siapa aja nonton malam hari ini. Syaratnya cuma screenshot obrolan kita malam hari ini, tag Aji Sukor Sekuritas, tag AG Invest, dan jangan lupa quotes yang dikatakan sama Bro Albert ya, yang paling ngena atau penting menurut kalian. Oke? Ya. Oke, sama satu lagi juga teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama Bro Albert seputar dari topik kita atau mungkin saham-sahamnya, mau ditanya secara insight-nya gimana dari Bro Albert juga bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat berarti tahun ini itu masih kita tuh menunggu melihat bagaimana sentimen-sentimen ini terjadi dulu kali ya Bro ya. Tadi yang lu bilang mengenai kebijakan suku bunga The Fed gitu kan, karena mungkin belum terjadi juga sih memang pemangkasan itu gitu kan, walaupun udah ada ancang-ancang dan sebagainya begitu ya tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya secara sektoral di IHSG yang masih menjadi favorit atau the best out of every sectors menurut lu sekarang di IHSG kita, sektor yang paling safe, yang paling stabil, atau mungkin yang paling oke memberikan profit begitu, kira-kira ada nggak? Oke, kalau misalkan ini di luar dari riskier sektor ya, Ya. artinya kayak tadi seperti Projo bilang bahwa lebih aman, ya, bisa mendapatkan profit, tapi mungkin tidak terlalu ekstrim karena Ya. stoknya di kategori aman. Ya. Itu saya rasa di properti. Oh. Nah, kenapa properti? Orang mungkin ada yang penasaran, kenapa pilih properti itu? Pertama ya, valuasinya masih murah, sangat murah, bisa dibilang banyak sekali sektor properti yang belum bergerak bahkan sudah berapa tahun ini. Jadi performance-nya naik ya,
omsetnya naik, tapi sahamnya belum kemana-mana. Itu salah satu dari peluang. Kedua, beberapa saham properti sudah akum artinya akumulasi, itu termnya bandarmologi, sudah ditampung sama big player. Nah, saya tidak akan kasih tahu emiten yang mana, tapi teman-teman boleh mulai analisa. Udah ada beberapa saham yang diakum sama big player. Lalu, kenapa ini juga bisa mendapatkan momentum? Saya pernah ingatkan ke para penonton semua juga, bahkan di 2 tahun yang lalu. Setelah sektor batubara selesai, properti akan naik. Nah, batu bara lama tuh, berapa 2 tahun lebih, ternyata kan panjang, jadi properti nggak akan naik. Tapi kalau sekarang dalam tahun ini atau tahun ke depan, nah ini sebentar lagi nih properti yang akan bergilir spotlightnya. Kenapa? Karena batu bara sudah selesai masanya. Kenapa bisa selesai, bisa turun? Karena produksi sudah gila-gilaan semua. Emiten batu bara tuh genjot produksi kan besar sekali, karena mereka mau memaksimalkan profit. Dan kalau semuanya genjotkan produksi, akan ada momen di mana dia oversupply dan harganya akan terjun bebas. Dan kalau itu terjadi, ya giliran lah sekarang di player yang mendapatkan cuan di sektor-sektor properti. Jadi teman-teman boleh mulai analisa saham-saham properti. Oke, aku setuju juga nih sama Bro Albert. Sebenarnya sektor properti ini, walaupun gue juga mungkin belum secara personally masuk gitu ya, tapi ini sebagai salah satu sektor yang diperhatikan aja dulu kali ya gitu ya Bro ya. Tapi kan Betul. karena Yes. memang Ya, ekspektasinya terlebih dahulu. betul, karena kalau misalnya kita lihat sektor properti beberapa tahun ini, beberapa waktu kebelakang ini masih agak lagging gitu kan, dan juga belum ada sentimen yang menarik. Tapi kayaknya harusnya gitu kan tahun ini melihat dari suku bunga yang dipotong dan sebagainya, harusnya lebih bisa bernafas begitu kan. Harusnya momennya sih tahun ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman udah mulai bisa ada PR sedikit kali ya lihat-lihat sektor properti, karena bukan berarti semua saham sektor properti itu bagus begitu kan. Jadi kita harus melakukan pemilihan juga kali ya Bro ya, mana yang lebih bagus dibandingkan kompetitornya juga. Oke, mungkin sambil gua tanya-tanya juga kali ya Bro ya, kita lompat-lompat dikit dulu nih, sama ada beberapa Boleh. tadi teman-teman cuan pertama, boleh ya. Tadi ada yang nanya mengenai saham BRIS nih Bro. Hari ini kalau gue lihat dia naik 0,51%, selama 1 minggu ini dia naik 4% nih. Kira-kira what do you think about PT Bank Syariah Indonesia nih? BRIS ya. Teman-teman lihat deh, kalau BRIS dia punya omset, apakah dia stagnan atau dia naik dalam rate yang cukup signifikan. Kalau dia terus bisa bertumbuh dengan rate yang sangat signifikan, maka dalam waktu 1-2 tahun ke depan, itu valuasinya akan drop secara signifikan juga. Ya kan, kalau harganya di harga sekarang. Dan kita banding patokan ya bahwa BRIS itu kan kuat, ya kan, seperti BCA gitu, dia big caps, dia punya market share juga lumayan besar, makanya omsetnya bisa segede itu ya. Dan kalau dia terus bertumbuh, BCA itu sudah memberikan sebuah contoh bahwa saham yang bagus dan brandnya kuat itu bisa naik ya, kita nggak tahu sampai berapa, kan kita nggak bisa tahu target. Nah, begitu juga BRIS. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan BRIS itu harus pertama itu harus tahu dulu BRIS itu sebenarnya selain ya bank biasa gitu, brandnya BRIS itu sejauh mana sih? Nah itu PR buat teman-teman. Jangan cuma lihat mau beli saham BRIS, cuma lihat omsetnya naik langsung mau dibeli. Tidak dipelajari lagi lebih dalam. Prospek BRIS ke depan itu bagaimana? Lalu market share dia itu, cara dia menumbuhkan ya, dia punya omset itu, market share masih ada potensi lagi nggak? Atau ini udah mentok? Jangan-jangan ini udah tahun yang paling mentok, lalu dia udah nggak bisa bertumbuh. Nah itu semua harus dianalisa. Dan kalau ternyata teman-teman menemukan bahwa dia masih bisa berpotensi, ada ruang yang sangat besar untuk tumbuh, maka BRIS itu valuasinya masih tergolong murah. Jadi apakah menarik? Definitely menarik. Oke, ini yang nanya BRIS sudah dijawab ya, langsung to the point sama Bro Albert ya. Jadi BRIS itu menarik, tapi tetap harus kalian juga melakukan do your own research juga. Jadi supaya kalian tahu apa yang kalian beli ya teman-teman, ya itu penting banget. Oke, tadi ada yang nanya nih Bro, apakah ada insight untuk watchlist emiten properti yang bagus Coach katanya. Kira-kira kalau misalnya mau ya secara opini personal aja kali ya Bro ya, misalnya dari emiten-emiten ini, kira-kira mana nih yang for you personal favorite aja lah, yang better daripada yang lainnya? Kalau saya pribadi ya, big caps itu ya mungkin BSD itu properti ya. Tapi sekali lagi teman-teman boleh pastikan bahwa jangan sampai
sahamnya apapun yang kita bahas hari ini itu langsung beli gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli sebuah saham cuma karena dengar informasi, ya kan, itu pasti akan banyak penyesalan. Kenapa? Karena teman-teman pasti akan mikir gini, wah kalau kemarin saya dengar si itu ngomong, terus saya beli, lalu sahamnya turun. Lalu pasti apa yang teman-teman rasakan? Pasti nggak enak kan? Kenapa? Karena teman-teman pas beli juga nggak ngerti kenapa teman-teman beli saham itu. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman beli itu sudah memastikan semua analisa dilakukan, itu nggak akan pernah nyesal. Karena teman-teman yakin pada saat beli, itulah saham yang terbaik. Mau dia naik atau tidak, tapi teman-teman sudah yakin dengan pilihan teman-teman. Nah, itu kenapa perlu sekali ya teman-teman udah dengar berita apapun, informasi apapun, dimanapun, selalu analisa sampai maksimal, biar tidak ada penyesalan. Nah, itu pesan dari saya. Jadi kalau properti ya, my favorite, personal favorite ya adalah BSD. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya betul ya. Jadi kalau gue lihat juga sih selama 1 tahun ini secara ini ya dari Januari tanggal ini tahun lalu sampai sekarang dengan tadi yang kita udah bahas sektor properti actually tertekan dan sebagainya suku bunga, BSD masih kenaikan 18% loh selama 1 tahun ya. Kalau misalnya dibandingin sama P1, aku lihat dia turun 2% sih. Begitu ya. Jadi tentunya teman-teman boleh tetap harus melakukan analisa lanjutan ya, tapi ini adalah bisa dibilang cukup menarik juga ya BSD. Memang kalau BSD juga kalau sektor properti ya, ya pilihan aku juga itu sih sebenarnya. Jadi memang nggak ada perbedaan juga gitu Oh, kan. oke. Oke, thanks coach jawabannya. Tuh ada yang bilang thank you. Oke, Sama-sama. tadi ada yang nanya lagi Bro Albert, kalau Ya, sektor silakan. transport saat pemilu gimana kok seperti MPXL, ASA? Mungkin nggak harus selalu ada correlation juga ya teman-teman ya pemilu dengan sektor transport. Tapi mungkin kalau Bro Albert mau jelasin sedikit begitu ya, mungkin secara terpisah sektor transportasi gitu ya, atau langsung ke sahamnya aja. ASA itu gimana atau MPXL boleh. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya tidak sesuai yang tadi Bro Jo bilang ya, bahwa jangan semua segala sesuatu itu dikait-kaitkan. Ya, oh ini pemilu, lalu transportasi ini gimana nih nasibnya? Lalu saya tanya, kalau misalkan kita beli saham, cuma karena mikir bahwa, oh karena ada pemilu, kemungkinan itu ada demand yang lebih, jadi omset naik. Berarti setelah pemilu habis dong sahamnya, langsung rontok semua. Dan kalau udah rontok semua itu, berarti saham yang kalian beli ini masuk ke ibaratnya gambling, ya kan? Karena kita belum tahu bahkan laporan keuangannya naik atau tidak, atau dengan pemilu ini transport tersebut belum tentu ada lonjakan omset karena nggak ada hubungan sama sekali. Lalu teman-teman beli karena memikirkan bahwa pemilu akan memberikan mereka omset yang ekstra. Nah itu kan menurut saya terlalu spekulatif yang risky sekali. Nah jadi menurut saya sih analisa bukan seperti itu ya, melainkan kalau saya pribadi selalu akan kembali ke broker summary. Artinya di saham-saham ini ada nggak nih big player yang mau menggunakan cerita ini untuk angkut sahamnya? Kalau misalkan ada, pasti sahamnya diakum dan ditabrak naik. Contoh seperti MPXL, kita nggak tahu nih sekarang mereka bakal seperti apa, dia punya korelasi laporan keuangan. Tapi big money ada yang mau naikin saham ini menggunakan sentimen tersebut, ya sahamnya pasti akan naik. Nah kalau ketemu hal-hal seperti ini, teman-teman yang sudah intermediate ya, yang udah cukup jago, itu harus siap. Mau masuk ya boleh silahkan. Ya tapi habis itu udah dimonitor terus. Kalau dia tiba-tiba ada banting kan ya harus keluar. Jangan sampai teman-teman berani masuk nggak berani keluar. Nanti nasibnya itu sama dengan retail-retail yang spekulasi di saham-saham Pak PP, belinya di pucuk, ya kan, habis beli di pucuk sekali turun kan waktu itu 1 hari langsung ARB. Siapa yang kalau misalkan teman-teman beli lalu pergi keluar lagi ngobrol-ngobrol di kafe minum-minum kopi tiba-tiba balik-balik sudah ARB, mau cut loss nggak? Pasti tidak cut loss, saya bisa jamin 100% nggak mungkin teman-teman yang cut loss di pucuk ARB. Ditunggu kan, habis tunggu apa yang terjadi sekarang? Makin dalam. Nah hal-hal seperti ini yang teman-teman harus siaga ya, bahwa kalau berani masuk saham yang lagi rally atau lagi dapat sentimen, itu udah harus siap-siap ada batas stop loss sebelum teman-teman tenggelam semua. Jadi kalau ditanya logistik, ya silahkan, tapi harus memahami tentang broker summary dulu, baru bisa spekulasi masuk. Gitu. Oke, sip. Thank you ya jawabannya bro. Jadi tadi orang yang nanya juga bilang thank you answernya, dan dia bilang ada info MPXL masuk IKN katanya. Oh begitu ya. Oh aku belum tahu nih, aku juga belum terlalu baca-baca sih mengenai MPXL ya. Oke, Ya. sip. Ya, kalau misalnya ini dari gue ya pertanyaannya bro. Kalau menurut lo
mengenai sektor banking, tapi Bank Big Caps tuh gimana bro? Soalnya kan udah sempet ATH juga tuh, dan Ya, tiba-tiba hari ini em, investor asing masuk tuh gede gitu kan. ya. What do you think bro? Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk minggu depan, apakah itu wise, bijak, atau Oh, gimana nih kira-kira? itu sama sekali tidak wise kalau menurut saya kalau masuk minggu depan ya. Kenapa? Pertanyaan itu sederhana. Kenapa tidak masuk awal tahun? Pas waktu market baru mulai. Kenapa tidak masuk pas Desember ya? Pada saat asing beli. Tapi kenapa mau beli sekarang? Saya yakin retail atau siapapun teman-teman yang mau beli minggu depan, itu sudah karena FOMO. Karena kalau saham Big Bank tidak naik sampai ke harga sekarang, saya yakin tidak akan ada yang beli. Nah, tapi karena dia naik terus tanpa henti, makanya FOMO-nya mulai muncul. Dan FOMO udah mulai muncul. Nah, ini udah ibaratnya udah siap-siap jadi bagian cuci piring kalau menurut saya. Karena saham itu sebagus apapun, kalau dia lagi rally, ya dia memang bisa rally terus. Tapi sekali balik arah itu bisa kenceng juga. Nah, jadi kalau kita lihat Big Bang sudah naik seperti ini, all time high terus, teman-teman mulai FOMO-nya makin parah. Nah, ini justru sebagai barometer. Wah, ini hati-hati kalau teman-teman FOMO, retail yang lain juga pada FOMO semua, udah mau siap-siap HK nih saham. Jadi, menurut saya tidak wise untuk bawa belanja Big Bang mulai minggu depan. Nah, wah, ini menarik nih ya teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman juga bisa jadi lebih eh, mawas gitu ya, dan hati-hati juga gitu dalam pemilihan saham-saham, apalagi karena kita FOMO begitu kan. Gue setuju banget. Apalagi kan sekarang udah serba semua sosial media bro kan. Jadi ngepom-pom lah ya bahasanya, atau nge-hypein sesuatu itu gampang banget gitu kan. Jadi ngerasa Betul. ketinggalan gitu kan. Apalagi kalau lihat porto merah, lihat porto mereka hijau terus di-share di story, itu kan kayak aduh ini ada yang salah dengan gua harus ikutin mereka gitu kan. Tapi ternyata malah lebih merah lagi gitu ya. Jadi ini poin penting yang di-share sama Bro Albert ya, mengenai gimana kita itu jangan FOMO begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya untuk saham konsumer gimana nih bro kira-kira? Itu juga satu apa ya, salah satu sentimen yang paling sering dikaitkan juga kan dengan musim politik ya bro ya. Jadi biasanya dengan sembako gitu kan dan sebagainya, orang lebih sering beli begitu kan. Kalau dari lu tanggapannya apa, dan kira-kira ada nggak nih saham favorit atau yang diperhatikan aja lah dulu sama teman-teman cuan troopers di sektor consumer nih bro? Baik. Kalau teman-teman pahami tentang sektor consumer, di ISG itu tidak terlalu banyak yang profitable dengan valuasi yang menarik. Jadi teman-teman kesampingkan dulu nih untuk konsumer-konsumer yang valuasinya nggak jelas, apalagi performance-nya juga nggak jelas. Nah itu pilihannya sedikit, jadi saya tidak akan sebutkan satu dua saham karena pilihannya sangat sedikit. Tapi kalau ditanya apakah ada prospek, tanpa harus adanya sentimen pemilu pun, sekarang sektor konsumer masih sangat menarik kalau pandangan saya ya, karena mereka juga pertama bisa tergolong laggard ya, belum ada pergerakan yang signifikan, tapi ya profitnya bagus dan mereka punya cash itu juga banyak sekali. Jadi tinggal tunggu kapan mereka mau naikin aja. Jadi adu kesabaran. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang panjang sabar mau incar consumer silakan, karena jangan cuma lihat sisi naik potential profit ya, teman-teman juga harus lihat potential loss-nya. Kalau sebuah saham udah murah dengan cash yang terus bertumbuh, omsetnya terus bengkak, itu potensial loss teman-teman di saham itu juga semakin kecil. Nah, itu yang harus teman-teman lihat. Aman dulu kan, uangnya nggak akan hilang gitu. Dan ada yang dapat dividen, ya terima aja dividennya. Jadi, consumer salah satu sektor yang menurut saya boleh untuk play defensif di tahun ini. Oke, jadi untuk lebih ke strategi defensif mungkin sektor consumer bisa menjadi pilihan lah ya bro ya, bisa Iya, yang dibilang nggak gitu ya. mau pusing-pusing dengan nanti harus kapan cut loss dan lain-lain, ya consumer jadi salah satu opsi ya buat Nah, teman-teman parkir gitu. oke. Salah satu opsi ya teman-teman, tapi tetap kan harus melakukan analisa sahamnya sendiri ya. Ini kita hanya ngomongin Benar. sektor ya, kita hanya ngomongin sektor teman-teman ya. Ya. Betul. Oke. Em, Oke, buat teman-teman cuan troopers ya yang lagi nonton malam hari ini, terima kasih. Aku mau ingetin sekali lagi buat kalian untuk apa namanya, jangan lupa untuk share ya screenshot dari pembicaraan malam hari ini, karena ada 3 buku menarik nih buat teman-teman yang mungkin baru join juga. Art of Investing. Tadi syaratnya aku udah jelasin, cuma butuh tag Syukor, tag Agi Invest ya. Habis itu kalian ada yang
bilang save ya Kak, sinyal kita nggak kuat. Siap, oke kita save buat kalian ya. Jadi buat kalian bisa nonton nanti di saat sinyalnya sudah kuat ya teman-teman ya. Itu satu, dan yang kedua buat kalian ya tadi yang mau belajar-belajar lebih mendalam ya, tadi kalau nggak salah judulnya itu How to Understand the Market Works ya bro ya, kalau nggak salah ya, Benar, yang betul. di minggu depan ya sama Bro Albert. Boleh cek aja langsung AG Invest ya, di bio-nya itu ada Di Instagram penjelasan. ada, ya. Instagram ada. Oke, di Instagram ada ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam, ini awal tahun ya. Ini waktu yang tepat nih buat kalian untuk belajar sesuatu dengan benar ya. Oke, ada yang nanya lagi bro dari Henry Tanadi nih, nanya mengenai saham Friend. Minta insight bro katanya. Friend kan udah gocap nih. Jadi Oh, mungkin pertanyaan juga kali ya. iya. Jadi kalau Friend ini jumlah retail di dalam itu kan banyak sekali ya, lembarnya juga banyak sekali saham yang satu ini, dan laporan keuangannya juga cukup memprihatinkan. Nah, kalau teman-teman mau berspekulasi sebuah saham yang dekat 50, menurut saya itu cari yang valuasi murah. Ya karena kalau dia kembali ke 50, kalau dia punya valuasi murah, minimal teman-teman masih tenang, uangnya nggak akan hilang di listing gitu mendadak. Tapi kalau beli saham, ruginya nggak karu-karuan, capitalnya terus tergerus gitu, karena ruginya terlalu besar, teman-teman spekulasi, itu 50 nanti lama-lama dia masuk ke tempat yang pemantauan khusus, itu dari 50 bisa terjun sisa 10, sisa 1 bahkan. Itu kan ngeri sekali, uangnya habis semua. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, oh pandangan Friend seperti apa? Mungkin yang nanya ini suka telekomunikasi ya. Nah, telekomunikasi itu adalah pilihan lain selain Friend. Dan menurut saya itu yang big cap seperti Telkom, contoh itu udah diincar asing, fundamentalnya bagus, valuasinya masih tergolong murah. Kenapa harus berspekulasi di saham Friend? Jadi kita harus setiap kali membeli saham, kita bandingin dulu. Di sektor yang sama, ada nggak pilihan yang lebih menarik? Kalau ada, ya kita pilih saham yang lebih menarik. Jangan pilih yang kepingin, wah lihat karena dekat 50, siapa tahu cuan saya bisa 25% atau 35%. Ya tapi siapa tahu juga bisa turun sampai 50 bahkan ke 1. Kan kita harus lihat, karena resiko juga tidak boleh diabaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau berspekulasi Friend, saya rasa itu tidak terlalu tepat untuk sekarang ini. Ya. Ya, oke. Yang udah tadi nanya mengenai Friends sudah dijawab sama Bro Albert. Oke, kita tinggal 4 menit lagi. Jadi mungkin gue mau gunain waktu ini untuk nanya kali ya sama Bro Albert gitu kan. Bro Albert nih kadang-kadang gue kalau gue ngobrol sama lo tuh ada kayak vibes ngasih edukator banget gitu ya bro ya. Jadi suka kayaknya bisa Thank you loh bro. menjelaskan gitu kan. Jadi mungkin kira-kira ada nggak nih strategi apa yang bisa lu share atau apa yang perlu banget diperhatikan gitu ya sama teman-teman kita nonton malam hari ini, mumpung kita lagi di awal tahun begitu kan, bagaimana kita menjalani nih perjalanan investasi kita di 2024, poin-poin apa aja nih yang mau lu share buat teman-teman kita bisa lebih mawas, lebih pintar lagi lah. Pas banget ini, tadi saya juga sebelum sesi hari ini habis, saya sebenarnya ingin memberikan pertanyaan. Dari tadi kan kita ditanya nih, sekarang saya ingin memberikan PR untuk supaya teman-teman brainstorm saat selesai sesi live hari ini. Jadi teman-teman yang udah stay sampai di sini, coba kita brainstorm bersama. Ini pertanyaan saya buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa semakin pintar di market. Kalau seumpamanya ya, ilmu analisa itu hanya based on fundamental, artinya ya, kita asumsikan segala sesuatu atau segala pelaku pasar itu jago fundamentalnya ya, dan mereka menerapkan ilmu mereka fundamental. Berarti apa? Cari saham-saham yang valuasi murah, cari perusahaan-perusahaan yang bisa PBV-nya kecil atau price earning-nya kecil. Intinya valuasinya murah, tapi ya ada prospek ke depan, ya kan? Kalau itu terjadi ya, ibaratnya teman-teman kalau bekalnya cuma fundamental, berarti secara logika dasar ya teman-teman ya, di market itu akan sedikit sekali saham yang under value. Benar kan? Kenapa? Bayangin ya, para sekuritas analis itu semuanya kan pada ngerti tentang fundamental. Mereka kan bahkan dapat sertifikasi cara menganalisa fundamental itu yang murah seperti apa. Berarti kalau setiap semua saham yang ada di ISG masuk ke kategori under value, harusnya ada demand kan? Harusnya bid itu rata. Di bawah sudah ngantri. Kenapa? Karena sudah masuk kategori under value. Berarti akan sangat sebentar atau sedikit saham-saham yang under value di dalam IHSG. Tapi kenyataannya, apa yang ada di IHSG sekarang? Coba teman-teman search di IHSG.
saham yang under value itu banyak sekali dan bahkan tidak ada demand sampai hari ini. Dan bukan cuma satu saham atau 10 saham, ya. Ada banyak sekali saham yang tergolong under value dan masih tidak ada demand. Oke. Nah, berarti apakah para analis tidak paham cara menentukan under value? Kan tidak. Berarti ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa analisa fundamental tok itu tidak cukup. Karena buktinya para pakar-pakar fundamental tidak semua saham yang under value dibeli kok. Pasti mereka juga masih memilih dari ratusan sampai mau ribuan saham ini, ya kan? Nah, jadi pesan saya kalau teman-teman yang mau belajar dan sukses di dalam saham, jangan cuma merasa belajar satu hal itu langsung merasa udah bisa. Karena banyak sekali hal yang harus teman-teman pelajari di dalam market ini baru bisa konsisten profitable. Kalau teman-teman tujuannya mau sumbang IHSG, lain cerita ya, teman-teman datang sumbang lalu pergi nggak tahu kemana. Nah, itu ya udah, teman-teman nggak usah banyak belajar. Tapi kalau teman-teman tujuannya, kok saya 10 tahun lagi mau berinvestasi, ya kan? Saya mau trading, mau jadi successful trader atau investor. Tapi cuma ngandalin satu ilmu yang kecil gitu, atau yang paling dasar fundamental. Coba teman-teman lihat, bisa cuan nggak? Ya kan? Karena tadi ya seperti saya ulangi sekali. Kalau semua orang ngerti fundamental dan semua analis menerapkan ilmu fundamentalnya, tidak akan ada lagi saham yang under value karena semuanya mengerti yang mana under value dan pasti ada bid, yaitu permintaan. Tapi kenyataan sampai hari ini saham yang under value itu sangat banyak dan tidak ada demand sampai detik hari ini. Nah, jadi ini buat teman-teman terbuka ya pikirannya, belajarlah lebih banyak. Jangan cuma fanatik dengan satu ilmu, apalagi baru belajar PBV dan price earning langsung udah merasa saya jago bisa investasi cuan kayak Pak LKH. Itu nggak mungkin terjadi punya. Jadi kita harus realistik, analisa itu harus dalam dan banyak sekali variasi. Nah, disitulah EJ Invest saya sebagai ya foundernya ini ingin mengedukasi lebih banyak lagi ya para trader ataupun investor yang ada di Indonesia supaya mereka matang bahwa jangan gampang ditipu, jangan terlalu cepat puas, dan jangan terlalu merasa gampang pinter ya, baru belajar satu hal merasa udah paling pinter di SG, padahal terlalu banyak yang harus dipelajari. Itu pesan dari saya buat tahun 2024. Wah, ini mantap banget ya teman-teman ya. Ini gue kok kayak gini tepuk tangan banget nih bro, lu ngomong berapi-api ya. Jadi buat teman-teman cuan first, aku mengingatkan sekali lagi, IG Live ini di save ya, jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal, dan tentunya edukasi itu penting banget ya untuk belajar-belajar. Tadi yang seperti Bro Albert udah mention, tetap teman-teman stay tune ya di TikTok kita ke depannya, di konten-konten sekuritas, dan tentunya juga ya kalau kalian mau tertarik belajar sama Bro Albert lagi, langsung aja cek di AG Invest. Kita udah pas banget bro waktunya, gue mau say thank you buat lo untuk waktunya sekali lagi. Buat teman-teman Cuan Troopers juga, happy weekend. Sampai ketemu lagi minggu depan ya semua. Bye-bye. Thank you semua.